Oke Bang Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dika Andika Vlog. Salam peternakan dari kisaran Asahan Sumatera Utara. Nah jadi kan kawan, jadi ada yang tanya-tanya kemarin sama saya dari email saya juga, dan saya baca. Katanya, Bang, saya selalu lihat konten abang tapi tidak pernah tahu orangnya yang mana dan bagaimana. Jadi kayak sombong gitu katanya kan. Nah jadi yang terutama kalau saya tuh lagi ngevlog di kandang kan kawan, karena agak susah sih saya ngevlog kan pakai handphone, terus nggak bisa puter sana puter sini, dan saya ngevlog sendiri. Nah jadi kalau untuk menunjukkan wujud susah. Nah jadi saya itu ngevlognya fokusnya ke yang saya rekam saja. Jadi ya maaf ya kan kawan. Nah jadi kan kawan, ini saya untuk menjawab dari pertanyaan dari Bang Edianto 627 yang kemarin tuh nanya di sini, tapi saya bales juga kok di sini. Nah, tapi saya buat aja konten di sini biar supaya kan kawan semuanya beredukasi. Siapa tahu saya salah bisa dikoreksi, namun mungkin pengalaman peternak itu mungkin beda-beda ya kan kawan, berbeda-beda pastinya kan. Nah, jadi di sini katanya kemarin kan saya bilang kalau domba itu beranak 2 kali setiap tahunnya. Nah, jadi dari Bang Edianto 627 beliau bilang kalau domba itu 1 tahun nggak mungkin 2 kali beranak. Jadi kalau 2 tahun 1 kali beranak baru wajar katanya. Kalau 2 tahun, sebentar saya baca dulu ini kayak mana iya mas, domba 1 tahun 2 kali beranak. Kalau 2 tahun 3 kali beranak masuk akal. Saya soalnya peternak juga. Mungkin Bang Dianto ini peternak juga ya kan kawan. Nah namun untuk menyikapi pertanyaan seperti ini ya kan kawan, dan saya memang mengalami kalau domba itu kita beternak secara profesional. Yang kita masuk profesional itu ya disiplin secara makan, secara rawatan, dan juga disiplin secara konsisten penjagaannya lah, ataupun program-program yang kita buat. Seperti kalau setiap kali sudah lahiran kita jamu, kita jaga makannya, lalu kira-kira anaknya sudah mulai kuat kita masukkan pejantannya. Nah itu seperti itu adalah profesional peternak. Nah jadi kan kawan, yang saya alami ya memang 1 tahun 2 kali beranak, dan tidak mungkin juga kami menemui seperti domba itu beranak seperti yang dibilang Bang Irianto tadi, 3 tahun 2 kali beranak, dan bahkan tidak beranak-beranak pun ada. Jadi saya menyikapinya kalau seperti ini tuh kembali lagi kepada ini ya, kepada diri kita dan program yang udah kita buat. Nah jadi kan kawan, step yang pertama itu kenapa domba bisa beranak. Ini kita bahas domba beranak dengan sesuai keinginan kita ya kan. Ya memang kan pada umumnya banyak dibilang 1 tahun 2 kali beranak. Nah jadi konsepnya itu kan kawan, kenapa domba itu bisa 1 tahun 2 kali beranak? Yang pertama itu rawatannya, yang kedua makannya, yang ketiga kita jaga vitaminnya, ataupun ya kita jaga program-programnya, dan yang ketiga itu pejantannya, ketangguhan pejantan, keempat ketangguhan pejantannya. Nah jadi kan kawan, kalau biasanya saya itu kalau domba yang baru lahir kita rawat dari segi makan, kita rawat dari segi kesehatan dan sebagainya sampai anaknya kuat. Dan ketika anaknya kuat itu kita kasih juga sesuatu yang merangsang agar cepat kawin. Nah jadi kita keluarkan dari macam kelompok teman-temannya, kita keluarkan dan kita sekat. Di situ kita campurkan dengan pejantan, yang mana pejantan tuh yang sudah unggul memang sudah kita pilih, yang produktif lah ya kan. Dan di situ dia pasti akan bergaul ya kan, maksudnya bergaul itu ya akan dikawini lah si betina ini tadi. Nah jadi akan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Namun mungkin yang tidak sampai hasilnya itu bisa sampai seperti yang dibilang Bang Gianto tadi, katanya 2 tahun 3 kali beranak. Dan saya juga pernah menemui sama sekali tidak beranak, ataupun dibilang dianya itu apa ya, tidak bisa beranak lah, pokoknya dia itu tidak bisa beranak.
dan sampai sekarang pun tidak beranak-beranak. Saya juga mengalami hal seperti itu, jadi nggak salah juga kalau Bang Dianto memiliki pengalaman yang seperti itu. Namun setiap pengalaman ini tidak bisa kita samakan dengan pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C. Jadi setiap masing-masing pengalaman itu memiliki cara kerja dan prosesnya masing-masing kan kawan. Nah jadi seperti yang saya alami kemarin tuh, ada domba yang bahkan bertahun-tahun tidak beranak-beranak. Itu apa penyebabnya? Yang pertama itu tadi kan kawan, rupanya ada makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi si betina ini tadi, sehingga mempersulit untuk proses kehamilannya. Dan yang kedua, kemarin jantan kami pun memiliki sesuatu yang kurang bagus rekornya. Jadi pejantan ini kurang tangguh lah kalau saya bilang, sehingga untuk biasanya kami kan untuk per kelompok itu 20 ekor betina bisa satu jantan yang pro ya kan. Itu yang pro. Namun kemarin tuh hanya ada 5 ekor betina tapi dia tidak pro. Nah, jadi di situ saya tanda tanya. Oh, mungkin dari proses konsep makanannya dan dari pejantannya mungkin ini kurang oke. Tapi begitu kita selidiki dan kita buat program baru, seperti makanannya kita buat netral, ya banyakin rumput, konsentrat sewajarnya, tidak perlu asupan yang lain-lain yang menyimpang. Karena kalau dia istilahnya konsepnya untuk penggemukan ya penggemukan, kalau untuk produksi anak ya produksi anak, jangan dicampur-campur kan. Nah jadi kan kawan, begitu kita buat seperti biasanya, banyakin rumput dan kita pun buat konsentrat yang sewajarnya saja, dan itu kita buat konsisten secara bertahap juga lah ya kan. Dan kita beri pejantan yang bagus, dan setelah itu dia bisa alhamdulillah hamil kan kawan. Dan saya ketahui hamilnya itu bagaimana, dia agak ada perubahan di badannya, lalu kita tarik pentilnya, dia itu sudah ngelim. Jadi ditandai dia sudah ngelim ya kalau misalkan dianya itu sudah hamil. Nah jadi begitu kita selidiki hamil, di situ saya baru tahu bahwasannya pejantan selama ini yang kita buat di situ itu tidak produktif, dan dia tidak idealnya, itu dia tidak apalah, tidak mencakup lah untuk betina 5 ini tadi. Begitulah kira-kira. Jadi begitu kita ganti betina jantannya, alhamdulillah sekarang bagus. Yang 4 tahun tidak pernah beranak sekarang sudah beranak. Tapi saya tidak tahu dari pola mananya, yang jelas saya atur dari pola makannya, segi program-program aktivitas hari-harinya ya kan, seperti minumnya, suplemennya itu kita jaga juga. Dan di samping itu memang dia terlalu gemuk dan agak kita susutkan sedikit, lalu kita campuran ke pejantan yang memang itu pejantan sudah kita jamin keproduktifannya. Nah alhamdulillah sekarang beranak. Jadi saya tidak menyalahkan Bang Dianto juga kalau apabila mengalami hal yang seperti itu. Dan tapi harus kawan-kawan ketahui bahwasannya, dan memang sangat mungkin juga kalau misalnya kawan-kawan itu bisa 1 tahun 2 kali beranak, dan sangat mungkin juga bisa 2 tahun 3 kali beranak, bahkan tidak beranak-beranak. Nah jadi konsepnya yang seperti saya bilang tadi kan kawan. Jadi kalau kita ini beternak, kita harus ikut konsep. Kalau kita konsepnya itu ingin breeding, produksi anak sebanyak-banyaknya, ya kita buat olahan itu untuk produksi anak, ya breeding, ya banyakin anak kan gitu sih. Kita pilih indukan yang bagus, pejantan yang bagus, juga pengaturan kandang sesuai program. Kalau sudah beranak bagaimana, kalau sudah kawin bagaimana, kalau sudah hamil bagaimana, dan makanannya, suplemennya. Tapi kalau kita konsepnya itu sebagai penggemukan, pedaging, domba pedaging, ya kita tidak perlu mencari-cari jantan yang terbaik dan indukan yang terbaik. Kita cukup mencari pakan yang terbaik aja, yang penting bisa gemuk, obesitas, dah itu jadi. Lalu kita rekornya di situ mengejarnya timbangan. Nah jadi begitu ya kan kawan. Jadi intinya kita ya bersharing-sharing saja lah di sini kan. Mungkin semua pengalaman berbeda-beda, tapi kita ambil dari ininya aja, sisi positifnya saja. Jadi kalau ada yang bilang 1 tahun 2 kali beranak, saya nggak pernah mengalami Bang katanya. Namun saya mengalami bahkan sampai saat ini. Dan saya tidak berkata bohong ya, saya mengalami juga kalau domba itu ya bisa 2 tahun 3 kali beranak. Bahkan tidak beranak-beranak dalam 4 tahun ini. Tapi alhamdulillah semua sudah beres dari program yang saya buat tadi itu kan kawan. Nah jadi kan kawan, makanan, pejantan, indukan itu mempengaruhi ya untuk hasil produksi
produksi anak. Tapi kalau untuk produksi daging hanya penggemukan obesitas, ya kita harus porsikan saja dari pakannya, kita perhatikan makannya begitu. Mungkin segitu saja ya kawan-kawan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya Dika Andika Vlog, salam dari kisaran Asahan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terangkan.